Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Made Sudiana bisa menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan. Siaran ini disiarkan dari Studio Subasita dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Iwayan Artike, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Selamat datang Pak Artike, saya panggil Pak Artike ya Pak. Ya, siap Pak Made, selamat datang juga ya. Terima kasih sudah bersedia kami undang untuk berbincang dalam program Bincang Bahasa dan Sastra ini Pak Artike. Ya. Ya, walaupun kita melalui pertemuan virtual, kami harapkan pertemuan kita nanti bisa efektif dan Bapak bisa memberikan informasi kepada sahabat bahasa di mana saja berada berkaitan dengan perkembangan literasi di Bali, Pak Artike. Baik, siap, dengan senang hati, Pak Made. Terima kasih, Pak Artike. Sebelum lanjut, saya ingin mengenalkan Bapak Wayan Artike. Beliau adalah dosen Undiksa. Dia juga pegiat gerakan literasi akar rumput. Nama komunitas beliau adalah Komunitas Desa Belajar di Bali. Maaf, Komunitas Desa Belajar Bali. Ya, benar. Ya. Letaknya di Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Desa yang sejuk, Pak ya. Mudah-mudahan kami bisa berkunjung ke sana untuk melihat anak-anak belajar, untuk melihat aktivitas yang dilakukan di komunitas ini, Pak Artike. Ya. Baik, Bapak Artike juga telah menulis beberapa buku. Di antaranya adalah Sosiologi Sastra, Pak Artike, betul? Ya, buku Sosiologi Sastra, ya, betul. Ya, selain itu juga menulis buku-buku yang berkaitan dengan literasi. Bisa Bapak sampaikan, Bapak, untuk rekan atau sahabat bahasa, silakan. Ya, ada novel ya, ada novel tentang desa juga. Kemudian ada cerita musim, itu khusus dibuat untuk komunitas kami, sebuah buku yang bercerita tentang kehidupan di desa, sehingga anak-anak bisa membaca langsung. Itu yang paling dekat hubungannya dengan literasi. Iya, menarik Pak. Ceritanya tentang desa di kaki Gunung Batu Karu, betul Bapak? Ya, hal itu menarik, ya benar. Iya. Selain itu juga Bapak Artike menulis novel, Pak. Bisa disebutkan Pak, novel yang sudah Ya, ada novel beberapa, yaitu Incest ya, itu yang paling dikenal banyak orang tentang Buncing ya, kembar Buncing. Iya. Kemudian novel itu sudah cetak ulang ketiga, masuk bestseller nasional. Lalu saya revisi lagi, terbit dalam edisi Kemoning. Ya, tapi tidak banyak dicetak, mungkin banyak dipasarkan secara daring. Ya. Lalu ada novel tentang kehidupan yang lebih spesifik, Rumah Kepompong. Rumah Kepompong, Pak ya. Ya, itu dan beberapa cerpen ya. Oke. Ya. Saya juga sering membaca tulisan Bapak di media massa, Pak. Baru-baru ini ada juga tulisan berkaitan dengan pengajaran, dengan literasi. Apa yang Bapak tulis terakhir di media cetak, Pak? Ya, saya untuk media massa online atau cetak lebih banyak sekarang fokus kepada isu-isu pendidikan. Semuanya saya kaitkan dengan pendidikan. Terakhir menulis tentang bagaimana kita melihat Merdeka Belajar.
Itu Oke. yang terakhir. Ya, Menarik Pak, mungkin nanti kita bisa perbincangkan dalam bincang bahasa pada kesempatan ini Pak Artikel. baik Pak Made, siap. Baik, Pak Artikel, eh, kegiatan literasi tentu amat penting. Lebih-lebih sekarang kita berada di era literasi berbagai bidang, Pak. Betul, Pak ya? Iya. Ya. Eh, Sejauh ini Bapak sudah banyak membina komunitas literasi. Bapak juga sudah memberikan materi-materi literasi Ya, di sekolah, ya, terutama dalam tahun ini dan beberapa tahun lalu, Balai Bahasa Provinsi Bali juga mengadakan kegiatan literasi. ya, Jadi Bapak Artikel salah satu instruktur yang ya. sangat mumpuni di bidangnya, gitu Pak ya. Terima kasih Pak Made. Baik, saya ingin tahu sedikit berkaitan dengan literasi, jejak-jejak literasi sejak zaman lampau, Pak. Mungkin untuk mengarahkan nanti kita berbicara literasi saat ini, Pak. Ya, baik. Baik, saya ucapkan terima kasih atas undangan dari studio Balai Bahasa Bali ya, dalam rangka menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada sahabat bahasa dimanapun berada. Ya, terima kasih. Kami juga terima kasih, Pak. Bapak sudah bersedia menjadi narasumber kami. Ya, terima kasih. Baik, jejak literasi itu ternyata memang ada di Bali. Tetapi sebenarnya, mengapa saya katakan jejaknya itu ada? Karena Bali memiliki aksara. Iya. Menurut definisi kita tentang literasi adalah keberaksaraan. Itu definisi untuk membedakan literasi dengan bukan literasi. Jadi aksara. Peranan aksara sangat penting. Bahasa Bali memiliki aksara Bali, tetapi itu tidak serta-merta menjadikan seluruh orang Bali memiliki budaya literasi yang bagus, ya. Tidak memiliki budaya literasi yang bagus, terbukti kegiatan literasi hanya menjadi kegiatan sebagian orang dan itu ternyata hanya menjadi sekelompok kecil itu dilakukan di Bali, di luar kegiatan literasi sekelompok kecil, kemudian berkembang tradisi lisan. Jadi jejak literasi itu ada, tetapi eksklusif. Ya, jika literasi itu massal, maka kita pasti semuanya fasih menggunakan bahasa dan aksara, menggunakan aksara Bali. Saya kira itu sedikit. Iya, jadi aksara Bali ini merupakan tonggak, begitu Pak? Bisa dikatakan begitu? Itu potensi literasi yang besar dalam peradaban Bali. Iya. Kalau kita melihat literasi sebagai literatus, artinya aksara, literasi sebagai aksara. Tapi kemudian definisi literasi kan berkembang, melampaui aksara. Iya. Ya, oke. Iya. Baik, tadi disebutkan aksara menjadi sebuah tonggak untuk literasi. Tetapi kita mengenal juga, Pak. Jadi masyarakat kita dikatakan masyarakat lisan. Bagaimana ini, Pak? Itu yang saya maksud, ada dilema atau ironisme dalam peradaban Bali. Aksara Bali, tidak tahu kita ini mengapa menjadi eksklusif. Ya kan? Mengapa hanya kelompok tertentu yang menguasai aksara Bali dengan berbagai tingkatannya itu kan? Sementara itu, kenapa kita orang Bali pada umumnya buta aksara Bali? Itu masalahnya sebenarnya dalam literasi di Bali. Literasi di Bali pernah menjadi kebudayaan elitis culture. Di kalangan tertentu, begitu kalau bisa dikatakan, Pak. Hanya berkembang di kalangan tertentu, kelompok tertentu. Kenapa dia bisa menggunakan aksara Bali, bisa menyurat lontar, tetapi kelompok lain tidak bisa sama sekali. Jadi kan kita susah
tidak semua orang bisa menggunakan aksara Bali untuk membaca lontar. Ini ada apa sebenarnya? Kan itu hal yang dilema peradaban Bali ditinjau dari aspek peranan aksara dalam bahasa Bali. Ya. Dalam perkembangan berikutnya, kita tentu mengenal aksara Latin. Ya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya kita mengenal aksara Latin. Bagaimana kaitan ini, Pak? Aksara Bali, aksara Latin berkembang sedemikian rupa Ya. di masyarakat. Sebenarnya tidak memiliki kaitan itu. Aksara Latin masuk sebagai hal yang baru melalui pendidikan dan penjajahan. Aksara Latin itu masuk memulai tonggak baru dalam sejarah kontemporer Bali. Ketika zaman penjajahan, ketika Bali menjadi bagian Indonesia dan membangun sistem pendidikan. Dan dalam dunia pendidikan barulah kita mengenal kehidupan aksara dengan bahasa Latin, dengan aksara Latin, bukan aksara Bali. Jadi aksara Latin itu dipakai untuk menggantikan peradaban elitis huruf Bali. Ya, eksklusif berarti itu, Pak, ya, bisa dikatakan begitu, Pak, ya, di karena kalangan dikuasai tertentu oleh sebagian orang. Ya. Baik, di kalangan pendidikan, bagaimana peran pendidikan dalam kontribusinya dalam bidang literasi bagi masyarakat Bali, Pak? Ya, sebenarnya kan kita ini bukan hanya masyarakat Bali mengalami persoalan literasi. Boleh disampaikan, dikatakan bahwa budaya literasi dalam artian baca tulis itu tidak pernah berhasil dibentuk oleh pendidikan. Jadi pendidikan itu gagal membangun budaya literasi dalam artian budaya membaca dan menulis sebagai sebuah keperadaban. Kita memang membaca dan menulis di dalam dunia pendidikan, tetapi itu hanya bersifat mekanik. Yang dimaksud dengan mekanik, ini menarik, Pak. Jadi dunia pendidikan kita gagal gitu ya? Gagal. Ya, Gagal mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat bahasa yang dimaksud gagal dalam hal ini supaya tidak membuat kekacauan pandangan. Mungkin apa yang dimaksud gagal di sini, Pak? Yang dimaksud gagal, kita tidak berhasil dididik menjadi pembaca buku. Kita bisa menggunakan aksara, bisa menulis, bisa membaca, tetapi dalam batas-batas bukan yang maksimal. Ya. Sekedar bisa. Misalnya kita bisa membaca pengumuman cukup, tetapi kita tidak mendapatkan pengalaman lebih lanjut dengan cara membaca dan tidak menyebarkan pengalaman dengan cara menulis. Jadi literasi formal lewat sekolah itu bukanlah literasi yang sebenarnya. Oh, begitu, Pak, ya. Ya, jadi itu literasi yang sebenarnya itu dibangun oleh siapa, Pak, kalau begitu? Ya, oleh orang itu, tetapi di dalam dirinya memang terjadi literasi sebagai kebutuhan hidup. Itu. Ya. Jadi literasi sebagai kebutuhan hidup, literasi sebagai jalan hidup, bukan literasi pemaksaan. Itu. Oh, begitu, Pak, ya. Jadi ketika kita anggap saja waktu kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3, kita diajari membaca dan menulis. Membaca dan menulis dalam hal itu untuk pengenalan. Nah, berikutnya untuk literasi ketika itu, menurut Bapak, itu belum terjadi begitu? Boleh dikatakan begitu? Kita sampai saat ini pada umumnya hanya sampai menguasai huruf hanya untuk kebutuhan minimal. Nah, semestinya seperti apa, Pak Wayan? Ya, sepertinya kita harus belajar dari membaca. Buku itu menjadi kebutuhan pengetahuan yang kita dapat, itu harus kita baca. Itu sebenarnya yang harus ada. Sekarang dalam masyarakat lisan yang masih sampai saat ini, pengetahuan didapat bukan dari membaca, tetapi dari mendengar. Itu. Dan kita menyebarkan pengetahuan juga tidak terstruktur dengan bagus melalui tulisan. Bisa menyampaikan sedikit ya, tetapi tidak kompleks dan rumit. Jadi tidak bagus strukturnya penyampaian tertulis itu karena tidak didukung oleh tradisi atau peradaban literasi. Literasi dalam hal ini membaca dan menulis begitu, Bapak, ya? Itu dasarnya.
yang paling basic atau paling dasar dalam literasi adalah baca dan menulis. Kontradiksi atau bertentangan atau lawan dari lisan, mendengar begitu Pak ya. dan berbicara. Mendengar dan berbicara di situ. Baik, menarik Pak pembicaraan kita tentang literasi di kalangan masyarakat ya. Karena kita berbicara literasi dalam masyarakat Bali, Pak, literasi di Bali, perkembangan literasi di Bali. Saya ingin melihat dulu kondisi literasi di Bali saat ini bagaimana, Pak? Ya, kondisi literasi harus kita bedakan. Yang pertama adalah literasi berbasis aksara dan bahasa Bali, dan literasi modern yang berbasis aksara Latin dan bahasa Indonesia. Saya akan mulai dulu dengan basis literasi yang berbasis pada aksara Bali dan bahasa Bali. Itu tetap hidup, Pak Made, ya, dalam kalangan tertentu. Kehidupan itu masih elitis. Mengapa? Karena sampai saat ini pun kita tetap tidak mampu menggunakan aksara Bali. Dengan berbagai usaha dan cara, 75 tahun kemerdekaan, sejarah pendidikan modern yang banyak, ternyata pendidikan modern di Bali tidak pernah mampu mengubah status elitis aksara Bali menjadi massal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi literasi yang berbasis aksara Latin dan bahasa Indonesia. Ya, mungkin itu lebih baik ya dari literasi bahasa Bali, aksara Bali. Mengapa saya katakan lebih baik? Karena ketersediaan materi literasi atau bacaan yang tertulis dalam bahasa Indonesia dan menggunakan aksara Latin. Jadi orang lebih mudah mendapatkan bahan, lebih mudah mendapat pengetahuan dalam bahasa Bali dan aksara Latin. Dalam bahasa Indonesia dan aksara Latin. Dan sangat sulit mendapatkan pengetahuan dalam bahasa Bali, aksara Bali, bukan karena tidak adanya pengetahuan, tetapi karena ketidakmampuan membaca dan menulis dalam aksara Bali. Sehingga dia beralih ke aksara Latin dan bahasa Indonesia. Itu sebenarnya kondisi yang terjadi saat ini. Harus dibedakan, ada dua basis literasi berdasarkan aksara dan bahasa. Itu. Iya. Tetapi dalam kenyataannya kan cerita-cerita atau tulisan dalam bahasa Bali itu banyak juga ditulis dalam aksara Latin, Pak. Jadi benar. Ini juga memberikan kemudahan bagi pembaca untuk menangkap isi bacaan dan menjadikan isi bacaan itu sebuah pengalaman tentunya. Bagaimana ini, Pak? Ya, saya tidak melihat dari isinya, tapi saya melihat bagaimana kemudian kegagalan atau kematian literasi bahasa dan aksara Bali yang dulu elitis ternyata tidak pernah menjadi populis, bukan tidak pernah menjadi tradisi yang populis, justru dibunuh oleh cara kita sendiri, yaitu dengan cara menerjemahkan, mengalih aksarakan teks-teks Bali ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam huruf Latin. Jadi ini adalah pilihan untuk membunuh bahasa Bali itu sendiri sebenarnya secara ekstrim ya. Saya katakan harus digarisbawahi memang ini kata ekstrim itu. Lalu kita masukkan itu ke dalam literasi aksara Latin dan bahasa Indonesia. Itu sebenarnya tujuan yang terjadi. Oh begitu ya. Ya. Jadi masyarakat kita, masyarakat Bali dalam hal ini bisa dikatakan sudah mengalami atau menyelami literasi dalam masyarakatnya. Bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, dalam pengertian literasi yang lebih luas, literatus benar. Tetapi bagaimana dia bersentuhan langsung dengan aksara dan bahasa Bali tertulis, itu yang nggak ada. Artinya tetap itu ada, hanya elitis. Ya, mungkin apakah begini Pak ya, mungkin dalam cerita-cerita rakyat berbahasa Bali dan cerpen berbahasa Bali yang ada sekarang,
bisa diungkapkan segala sesuatunya dengan bahasa Bali tentunya. Nah, Ya. ketika berbahasa Bali dalam kehidupan bermasyarakat itu belum. Jadi ini juga termasuk literasi bahasa yang belum sampai, begitu Pak? Iya, tapi saya lebih melihat kepada peranan aksara. Karena saya berpijak bahwa yang pincang itu adalah tradisi kita dalam membaca dan menulis. Ya. Mungkin dalam lisan sudah tidak ada masalah. Lisannya tidak ada masalah, tetapi bagaimana kalau lisan kan bergantung kepada orang lain, Pak Made. Oke. Kita membutuhkan orang yang tahu kan, narasumbernya itu manusia. Tetapi teks sumber dalam kegiatan literasi itu adalah teks tertulis. Ya. Jadi itu yang membedakannya. Iya, saya kira itu. Bapak, dalam kegiatan literasi dari teks tertulis, kemudian dibaca dan selanjutnya mungkin diimplementasikan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan yang bermanfaat. Nah, hal ini seperti apa, Bapak? Bisa diulangi, agak terputus. Ya, dalam kegiatan literasi, misalnya membaca dari bacaan-bacaan tersebut, bagaimana penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat? Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini? Ya, sebenarnya kan masyarakat yang literatus itu informasinya didapat sendiri dengan cara tertulis, dengan cara membaca, ya kan? Kita di sini banyak sekali memiliki pengetahuan yang kita lakukan sendiri, tetapi dipandang itu lisan, padahal itu ada gitu. Jadi masyarakat mendapatkan pengetahuan itu bukan dari sumber pertamanya berupa tulisan, tetapi dia mendapat dari ingatan sosial. Lebih banyak itu mendengar begitu ya Pak ya? Iya, dari mendengar. Jadi kan saya harus strict di sini, saya tidak mau menggunakan istilah literasi dalam pengertian masyarakat pembelajar. Ya. Saya lebih melihat masyarakat pembelajar dan lebih spesifik lagi masyarakat pembelajar dari mana? Dari tulisan. Itu yang saya dapat tekankan di sana. Iya, dari tulisan itu intinya Pak ya. Dan aksara itu persoalan kita. Ya. Dan kita kalau boleh mengakui malas membaca. Bagaimana Pak? Benar, itulah persoalannya. Jadi persoalan literasi kita adalah masyarakat yang malas membaca. Padahal sumber bacaan di sekitar kita banyak, begitu Pak? Boleh dikatakan begitu Pak? Sangat apa banyak. harapan Bapak nanti kepada masyarakat, sahabat bahasa, berkaitan dengan kemalasan kita membaca ini Pak? Iya, itu memang persoalan kultural yang sangat berat dan mendasar itu kan. Kalau kita tidak mau membaca sendiri, tidak belajar sendiri, berarti ada kualitas pengetahuan dan wawasan kita habis, terbatas. Ya harapan saya kan memang tidak pernah ya, takut berharap kepada masyarakat, tetapi dalam forum ini saya ingin mengajak membangun kesadaran untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi sendiri. Jangan bergantung kepada sumber lisan. Harus ada gerakan begitu Pak ya? Ya. Harus ada gerakan. Bisa kita sebut gerakan literasi begitu Pak ya? Saya mungkin tidak berharap, tetapi saya bergerak. Ya, itu. Ya, memang Pak Artika semangatnya luar biasa ya. Mengembangkan saya tidak pernah ngomong apa begini enggak, maka saya selalu bantah semua kebijakan literasi di meja di seminar itu. Saya ikut seminar misalnya diajak balai bahasa jadi instruktur atau apa, saya melihat karena saya punya akar dalam kenyataan bahwa literasi itu sebenarnya harus dilakukan. Berarti sebenarnya ada gerakan-gerakan literasi di Bali ini, Pak ya? Ya ada, tetapi seperti yang kemarin itu kan ada forum literasi Bali. Iya. Ya kan? Dan Balai Bahasa Bali sangat kuat dalam membangun itu sebagai sebuah tugas ya, tanda kutip. Dan memang masalahnya begini, gerakan literasi di Bali itu juga kadang-kadang kurang menjangkau masyarakat
yang betul-betul awam ya. Itu biasanya mereka ada bahayanya gerakan literasi berbasis komunitas. Ya. Bahayanya apa? Hanya kumpulan orang-orang yang senang. Dan komunitas itu saja, begitu Pak? Itu saja. Itulah yang saya maksud bahwa saya tidak mau menjadi komunitas dengan model yang demikian. Itu gampang sudah. Bagaimana menurut Bapak? Bagaimana menurut Bapak? Apakah harus dari atas ke bawah atau bagaimana? Enggak, di dalam masyarakat itu jangan memilih masyarakatnya, jangan menyeleksi anggota gerakan. Kita harus hadir di suatu tempat yang betul-betul nyata dan heterogen. Disitulah kita bangun. Ya. Contohnya yang saya puji itu kan Pondok Baca Loloan itu dengan Pak Kalingnya. Karena dia itu mengintegrasikan literasi dalam berbagai pembangunan kampung Loloan itu. Oh gitu Pak ya. Nah sedangkan literasi komunitas yang di kota itu selalu berbasis sastra, penulisan kreatif. Enggak bisa begitu. Itu akan jalan dengan baik. Itu bisa jalan. Gitu ya? Ya itu gampang sekali jalannya karena orang udah punya niat yang sama. Makanya gitu. Anggota komunitas literasi yang di kota, saya sebut saja di kota, harus memecah diri sekarang. Pilih tempat di mana di lingkungan nelayan, pedagang, atau dimanapun di seluruh Bali, di situ membangun basis kegiatan. Iya, semuanya tersentuh begitu Pak ya? Semuanya tersentuh. Misalnya bagi seorang guru SD seperti Pak Paing ya, dia membangun literasi di lingkungan SD-nya itu sudah cukup itu. Ya. Itu kalau saya di desa juga ada SD, ada SMP, siapapun itu saya ajak dan anak-anak yang berminat itu kan untuk membantu menggerakkan. Itu poinnya. Nah, sekarang kita bangun komunitas literasi. Kita memilih orang-orang yang suka, ya selesai urusan, tidak ada masalah lagi. Dia sudah literatus itu. Itu. Gitu, Pak ya. Ya, makanya ini juga saran ya. Ya, Bapak sudah berapa tahun bergerak di komunitas ini, Pak? Kalau saya sebenarnya kan komunitas saya ini cita-cita awal karena saya adalah seorang pendidik ingin mengubah rumah orang Bali itu menjadi tempat belajar. Oh, gitu. Tahun 2008 itu saya sudah merintis. 2008 berarti sudah lama sudah. Ya. Tapi kemudian saya ubah arahnya. Ya, saya ubah arahnya fokus ke literasi gitu supaya lebih populer itu. Jadi gerakan literasi ini dimulai dengan mulainya saya masuk bengkel sastra dengan Balai Bahasa itu sekitar 4 tahun lalu lah atau 5 tahunan gitu. Ya. Kalau kita melihat gerakan literasi di Bali ya Pak ya, itu selama kurun waktu itu Bapak banyak menemukan persoalan. Kira-kira persoalan apa yang ditemukan selama Bapak berliterasi di komunitas, di masyarakat Pak? Yang paling banyak terjadi itu adalah tidak adanya pembiasaan. Tidak adanya pembiasaan. Jika saja ada pembiasaan, maka itu tidak ada masalah. Karena literasi itu soal kebiasaan dan lingkungan. Pembiasaan lalu kita, apa Pak? Bisa dicontohkan pembiasaan itu? Membaca. Kebiasaan membaca. Membaca. Iya, itu yang nggak ada. Nah, membangun kebiasaan membaca itu susah. Lalu kita ingin literasi harus cepat terjadi. Enggak bisa. Membaca dulu. Setelah membaca, menulis tentunya Pak ya? Ya, itu akan ada efeknya nanti. Dengan sendiri dia muncul. Tertrigger dia, terpancing. Oh begitu. Jadi ketika katakanlah anak-anak membaca, mereka akan ada niat untuk mengungkapkan bacaannya kepada orang lain, mungkin begitu Pak ya? Iya begitu, karena dia sudah mendapat rangsangan bacaan, dia sudah terbentuk di otaknya gaya bahasa bacaan. Karena itu dia kadang-kadang ingin berbicara dipengaruhi oleh bacaannya. Nah, bacaan itu perlu tidak Bapak diarahkan? Misalnya apa yang diperlukan anak umur sekian-sekian misalnya? Ya, itu perlu sekali dan itu biasanya bergantung kepada seni orang yang bergerak. Seperti saya selalu harus memberikan bacaan yang sederhana. Itu konsep saya. Contohnya, yang kedua, Pak? Ya? Contoh yang sederhana itu seperti apa?
Ya, artinya bacaan yang dilihat dari jumlah kalimatnya. Jangan yang panjang dan hurufnya harus variatif dan bacaan-bacaan visual awalnya. Bacaan visual. Artinya bacaan yang juga tertangkap oleh mata tanpa membaca begitu. Oh ya. Ya, itu. Di komunitas Bapak, kita Ya. ke komunitas ya dulu, komunitas Bapak ya. Ya, benar-benar Itu kan lingkungan yang alami Pak di sekitar ya. di sekitar tempat komunitas Bapak itu. Jadi lingkungan alami. Apakah juga mereka dikenalkan dengan lingkungan di sekitar tempat Ya. itu? Ya, itu menjadi cita-cita saya bahwa ada banjir informasi dan ada ancaman melupakan kehidupan setempat. Karena itulah saya menulis buku Cerita Musim. Ya, cerita musim itu Pak. Melalui buku itu saya kenalkan, bukan mengenalkan desa atau lingkungan dengan lisan, tetapi mengenalkan desa dan lingkungan dengan buku. Jadi anak tahu dari buku pada awal. Nama sungai, dia tahu dari buku saya. Ya. Nama hewan, dia tahu dari buku saya. Jenis-jenis bangunan, dia tahu dari buku saya. Jadi itulah awal membangun literasi sebenarnya. Mengenal sesuatu bukan dari mulut, tetapi dari membaca. Mungkin persoalan-persoalan lain Pak yang lebih khusus mungkin ada tidak Pak? Ya, yang lebih khusus lagi adalah rasa ingin tahu. Iya. Ya, dan mendasar loh. Rasa ingin tahu ini mendasar, khusus dan mendasar. Ya, itu yang sangat penting. Kalau nggak punya rasa, ya. Ya, di komunitas Bapak kan yang diajak dalam komunitas kan anak-anak Pak. Apakah ada peran orang tua di situ untuk membangkitkan minat anak-anak itu Pak? Peran orang tua saya harus jelaskan. Peran orang tua itu sangat besar secara umum memberikan dukungan. Senang anaknya kalau bisa saya ajak dan percaya dengan komunitas. Oh begitu. Tapi kadang-kadang anaknya nggak suka. Jadi peranan orang tua sangat hebat. Namun yang terpenting adalah di antara sekian banyak orang tua di desa Batungsel, memang ada sejumlah orang tua yang memang benar-benar mendukung sepenuhnya. Dan saya selalu komunikasi dengan mereka sebagai motivasi buat saya dalam bekerja. Karena sangat sangat bagus dukungannya kepada anaknya terutama. Itu. Tapi secara umum bagus. Tetapi bagaimana kemudian dia masuk ke dalam gerakan itu yang hanya sedikit ada orang tua yang demikian. Pak, mungkin sahabat bahasa ingin tahu juga Pak gerakan literasi di Bali secara umum. Kita sudah bicara tadi di lingkungan Bapak ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan di lingkungan lain seperti tadi ada di Loloan, Jembrane, ada juga teman Paing di Karangasem. Mungkin bisa diceritakan Pak supaya sahabat bahasa mengenal kondisi gerakan literasi di Bali. Iya, saya kira memang tidak banyak ya yang secara rutin seperti yang saya lakukan. Berterjadwal dan komunitasnya pasti itu mungkin tidak banyak. Jadi rata-rata kegiatan gerakan literasi di Bali itu tidak cukup kuat itu, masih harus diperkuat lagi. Disinilah sebenarnya dia membutuhkan pembackup ya itu. Jadi jarang orang itu mau bergerak dengan membabi buta dalam kesunyian, dan ketika dia ada perhatian, ia baru bersemangat. Itu yang terjadi kondisinya sebenarnya ya. Jadi ini akan berbeda dengan beberapa gerakan literasi di Kupang, misalnya di Sulawesi, di mana itu kan dia tuh terus bergerak, membawa perahu, membawa kuda. Untuk di Bali kan jarang ada orang-orang yang mau demikian. Itu makanya kan orang selalu heran dengan apa yang saya lakukan. Loh, kenapa kok bisa gitu kan? Dan enggak, saya memang punya strategi menjaga kontinuitas. Jadi seharusnya gerakan literasi di Bali itu harus kontinu dia lakukan. Tidak boleh mati gitu. Dan, jadi rata-rata tidak ada yang terlalu menonjol gerakan literasi di Bali itu, Pak Made.
Ya, continue dan kemungkinan bisa menyeluruh begitu ya, Pak. Jadi Ya, dalam apa namanya di berbagai lini mungkin begitu ya. ya, di berbagai Kalau lini. di sekolah bagaimana Pak? Bapak melihat sebagai seorang apa namanya yang eh, mempunyai perhatian di bidang pendidikan. Kalau Bapak melihat di sekolah bagaimana Pak? Sama itu, literasi di sekolah itu juga dianggap beban oleh guru ya. Oh begitu Pak ya? Eh, Ya, dianggap beban oleh guru. Mengapa begitu? Karena memang guru-guru kita pada umumnya ya tidak membaca, Pak Madi. Harapan Bapak bagaimana Pak untuk Ya, sekolah yang ini? ideal itu kan guru harus membaca. Nah, coba bayangkan bagaimana guru itu literatus karena semua materinya didapat dari buku yang sudah ada. Nah, guru yang literat adalah guru yang membaca buku, membaca kurikulum, lalu mencari materi pengajaran sendiri di buku-buku yang banyak, kemudian menyusunnya sendiri, kemudian menyampaikan ke murid. Jadi dia secara tidak langsung profesi itu didukung oleh kemampuan atau budaya literasi. Itu yang nggak ada. Jadi apa namanya kemampuan literasi itu juga harus dimiliki oleh seorang guru begitu ya untuk semua Harus. jenjang dan apa namanya jenis pendidikan apa nama maksud saya mata pelajaran mungkin begitu Pak Ya. ya. Iya, karena jangan anggap literasi itu lepas dari belajar. Justru guru harus menjadi seorang literat dengan cara apa? Dengan cara membuat materi pelajarannya sendiri, membaca dulu, setelah membaca merumuskan kembali, kemudian menulis. Itulah kegiatan literasi guru yang tidak harus lepas dari materi pelajarannya. Sehingga literasi itu bermakna. Sekarang gerakan literasi kan memang ada tahapnya integrasi dengan pembelajaran, tapi sekarang kan belum sampai ke sana. Oh begitu Pak ya. Ya, Jadi guru mempunyai peran penting dalam hal gerakan literasi ini juga Pak. sangat penting karena sangat kegiatan gerakan literasi ini kan seolah-olah mengistimewakan dunia pendidikan kan, bahwa gerakan literasi ini sebenarnya untuk seluruh insan, tetapi dengan adanya kebijakan khusus literasi sekolah, jadi itu peranan guru sebenarnya di sana. Gimana berkaitan dengan GLN ini Pak? Mungkin Ya, Bapak bisa jelaskan kepada sahabat bahasa ya, gerakan literasi nasional ini kaitannya dengan hal tadi itu Pak. ya. Tetap gerakan literasi nasional itu tidak menyentuh ya, tidak menyentuh. Tetapi sebagai sebuah gerakan lebih banyak berupa seremoni. Oh begitu Pak ya. Ya, seremoni dan kompetisi. Harapan pemerintah benar ya, dengan adanya kompetisi akan membangun. Tapi nggak bisa, literasi itu bukan soal kompetisi gitu. Tetapi literasi bukan soal festival. Oh. Literasi itu soal kehidupan yang terus-menerus. Ya, berkelanjutan begitu Pak ya. Ya, berkelanjutan. Ya, pada saat festival dibentuk. Nah, semangat festival itulah yang dipakai membangun literasi di masyarakat atau di sekolah. Nah, Ya. sekarang dia bersemangat kalau ada festival, nggak bisa itu. Untuk lomba begitu kesannya Pak ya. Iya, hanya literasi itu ada ketika lomba, nggak bisa. Literasi ada harus dalam hidup kita. Dan Itu. itu akan berguna bagi kehidupan kita, begitu Pak ya? Ya, literasi itu kan bukan untuk siapa-siapa, untuk yang melakukan. Literasi bukan untuk pemerintah. Literasi Betul. bukan untuk guru, tetapi literasi untuk orang. Kayak saya ini kan, saya mendapat hikmah dari literasi yang saya tekuni. Iya. Itu Tulisan begitu Pak ya? Ya, bisa menulis, bisa membaca, tidak bergantung kepada orang, punya wawasan pengetahuan, misalnya tentang gempa, misalnya kan, tentang gunung. Banyak orang misalnya di Bali itu takut menolak banyak gunung api. Enggak. Kalau membaca sejarah geologi Bali secara dalam buku banyak ya, dalam banyak buku, maka Bali ini dulu nggak ada. Kita tuh ditopang oleh gunung api. Ya wajar di sini. Itu contohnya. Jadi, oh ya kita mafhum jadinya. Pengetahuan membuat kita arif. Betul Pak, pengetahuan membuat kita arif. Ya menarik pernyataan ini.
Ya, Pengetahuan membuat kita arif. Arif, ya, Ya. tidak protes gitu kan? Eh, kita perlu meningkatkan Ya. gerakan literasi di Bali. Menurut Bapak, bagaimana cara meningkatkan literasi di Bali, Pak Artike? Ya, itu selalu muncul ya, pemerintah sudah berpikir demikian juga. Cara meningkatkan itu adalah kalau bisa mulai dengan yang saya lakukan. Karena saya melakukan, ya itu yang saya promosikan. Ya. Semua orang harus memiliki kesadaran literasi dan berbuat. Misalnya apa? Punya uang, belilah buku. Kalau banyak punya buku, sediakan buku itu di dalam suatu kelompok, di mana dia bisa akses buku itu. Seperti saya, ada rencana akan membawa buku saya itu ke dalam, di kebun saya taruh. Ya. Karena di daerah kebun saya itu ada sejumlah orang yang mondok di sana. Ya. Itu jadi lakukan hal-hal seperti itu. Kenalkan buku kepada orang yang dekat dengan kita, ceritakan buku kepada anak, kepada Peran siapapun. orang tua di sini juga, Pak, ya, di rumah, peran orang tua. Sangat penting orang tua itu. Sangat penting. Begitu sebenarnya caranya. Jadi belajar kita menulis, jangan hanya ngomong saja gitu kan. Sedikit saja, jangan menganggap menulis itu banyak. 2 kalimat, 1 kalimat, 2 kata itu sudah cukup gitu. Mengajak anak membaca begitu Ya. ya. Dan Ya. mengajak anak membaca dan kita dilihat membaca, seperti itu mungkin, Pak ya. Ya, itu dari sana dimulai terjadi. Kalau kita tidak memberikan contoh, ya nggak bisa itu. Contoh ya, teladan begitu ya. Contoh teladan dan model. Model. Ya. Nah, Ya. Model ini Pak, berkaitan dengan model. Ya. Kalau di komunitas Bapak, Ya. model seperti apa itu Pak? Kita bicara komunitas Bapak sekarang. Ya, itu model yang kita pakai adalah selalu mendekatkan anak dengan buku. Ya kan? Buku, jadi anak harus pegang buku. Harus kembali dia dekatkan dengan buku. Itu yang sangat penting. Karena, mengapa? Buku, karena literasi itu identik dengan buku secara fisik. Setelah itu, kita akan bimbing dia membaca. Kita akan temani, tidak bisa kita kasih saja buku, dia matanya kan lain-lain. Kita akan bimbing, bukunya kita pegang, bila perlu anaknya kita pangku, kemudian kita ajari dia paksa sedikit demi sedikit. Peran instruktur juga Pak ya? Ya, itu penting sekali instrukturnya. Karena saya, gerakan literasi saya itu kan dimulai dari hal yang nol literasi. Itu. Saya masukkan ke situ. Dan hambatan saya adalah sekolah tidak bagus dalam literasinya. Itu. Jadi seolah-olah ada gap di situ. Saya menyambung gap itu. Berkaitan dengan anak-anak yang mengikuti komunitas literasi di komunitas Bapak. Bagaimana hubungannya dengan sekolah mereka? Jadi adakah kaitan atau hubungan dengan sekolah ini, Pak? Ya, saya yang selalu mengaitkan. Ya. Sangat ada, satu sekolah akan terbantu. Kan salah satu program gerakan literasi sekolah itu bekerja sama dengan komunitas. Justru saya itu lebih banyak sebenarnya mendukung gerakan literasi sekolah. Tetapi pihak sekolah kadang-kadang menganggap kegiatan saya itu untuk diri saya. Itu saya selalu saya mendekatkan diri dengan kepala sekolah agar mereka mendukung kegiatan ini. Dukungannya dengan apa? Memberikan anak-anak itu motivasi agar ikut literasi ke tempat saya. Itu poinnya sebenarnya. Nanti harapan apa yang Bapak tekankan kepada anak-anak ini, Pak? Apa harapan Bapak nanti ke depannya? Anak-anak ini. Iya, kedepannya adalah masyarakat Desa Batungsel itu literatus. Oh, begitu, Pak ya. Ya, itu akan dilihat dari ketika orang yang saya didik sekarang sudah jadi orang tua. Oh, begitu. Bisa dibayangkan ya. lagi 20 tahun. Itu akan berlanjut juga. Seperti itu, Pak ya. Akan berlanjut juga. Ya. Mereka akan mengarahkan atau mereka akan meneruskan itu, begitu Pak ya. Iya. Nah, kalau mereka misalnya nanti bersekolah ke
jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke SMA di luar desa misalnya, mereka Ya. juga bisa mengembangkan di situ, begitu Pak ya? Ya, akan jelas bedanya nanti. Akan jelas. Dan pada saat itu, pada saat fase pendidikan berikutnya, literasi itu bukan lagi menjadi alat, Pak Made. Ya. Bukan lagi menjadi aktivitas, tetapi sudah menjadi sarana. Itu yang disebut dengan soft skill. Ya, dia sudah bisa membaca, dia sudah bisa menemukan informasi dalam bacaan, dia sudah bisa mengutip informasi dalam bacaan, dan dia sudah bisa menyampaikan sesuatu dalam bacaan. Di situ literasi sudah itulah sebenarnya tujuan kita literasi. Oh begitu Pak ya. Nah, Ya. bagaimana kaitan berikutnya dengan literasi masyarakat Pak? Jadi masyarakat mengenal literasi dan mereka bisa memanfaatkan untuk kehidupan yang lebih luas. Bagaimana Pak? Jujur saya memang saya tidak menggarap ya masyarakat itu, karena mereka sudah disibukkan oleh aktivitas ekonomi dan sosial. Itu hambatan kita. Saya di desa itu mengidentifikasi beberapa keluarga untuk saya jadikan basis literasi masyarakat dan keluarga. Tetapi juga susah itu, susah. Karena itu literasi keluarga baru dibentuk nanti kalau gerakan saya ini berhasil. Ya. Mungkin maksud saya begini Pak, ya, bagaimana? Di masyarakat perlu juga pemahaman tentang literasi ini. Mereka membaca, mereka mendapatkan sesuatu dari bacaannya, dan mereka bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang mereka baca. Kan seperti itu. Kita ketahui sekarang misalnya bahwa masyarakat petani sekarang itu juga membaca buku-buku berkaitan dengan pertanian. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan buku-buku itu pada bidang pertanian mereka, misalnya seperti itu. Itu yang saya maksud, Pak. Ya benar. Justru literasi itu bahwa kita adalah menjadi masyarakat pembelajar, ya kan? Literasi buku tidak bisa menjadikan demikian. Print literasi cetak nggak bisa. Justru literasi digital yang mampu melakukan itu. Orang menemukan sesuatu di internet lebih mudah diaplikasikan ketimbang membaca dari buku. Betul. Nah, jadi, itu yang sekarang jadi gitu. Itu yang terjadi itu sekarang. Dia tahu informasi harga, misalnya harga pisang ini bagus di internet. Coba itu. Nah, kalau dulu dalam buku orang jarang itu. Nggak bisa. Nah, sekarang dengan kemudahan kita dapat informasi dari digital, dari dunia internet, orang akan mudah sekali menerapkan pengetahuannya di internet dalam kehidupan sehari-hari. Betul, Pak. Betul. Itu menguntungkannya di situ sekarang. Jadi internet lebih ampuh men-trigger kegiatan literasi kita, memacu kegiatan literasi kita ketimbang buku. Oh, begitu, Pak. Iya. Jadi secara tidak langsung masyarakat lebih memilih internet ini, Pak, begitu, Pak? Bagaimana? Secara langsung masyarakat lebih memilih internet ini. Ya, itu lebih mereka pilih ketimbang buku. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terakhir Pak, saya ingin Bapak memberikan harapan berkaitan dengan literasi di Bali, Pak. Jadi harapan Bapak seperti apa untuk literasi di Bali? Harapan saya selalu berpatokan kepada apa yang saya lakukan dan pemahaman saya bahwa betapa pentingnya kita menjadi masyarakat yang literate ya, yang literasi. Begitu. Lalu dari sana saya selalu mewujudkan harapan dengan kegiatan nyata. Harapan saya adalah mari masyarakat bersama melakukan gerakan literasi di lingkungan terdekat. Itu saja. Jangan berharap lebih banyak kepada pemerintah, kepada sekolah, kepada pendidikan. Mari kita bergerak sendiri dalam kegiatan literasi di lingkungan kita masing-masing.
Itu yang paling penting menurut saya. Dan nyata, itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Artike. Menarik sekali perbincangan kita, Pak Artike. Dan sahabat bahasa, karena waktu kita terbatas untuk berbincang-bincang, mudah-mudahan pada kesempatan lain Bapak Artike masih bersedia kami undang untuk berbincang-bincang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung di studio, Pak Artike ya. Ya baik, ini juga karena mendadak baru beberapa kemarin ya dapat informasi, jadi saya juga mendadak memberikan kesempatan dan minta maaf juga tidak bisa hadir di studio yang megah. Megah, terima kasih Pak. Sebenarnya biasa-biasa saja Pak. Ya. Dan mohon nanti saya diinfo linknya ya, biar saya bisa bantu untuk menyebarkan. Baik, terima kasih Pak Artike. Ya. Baik, sahabat bahasa, demikian tadi perbincangan saya dengan Dr. Iwayan Artike, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat bermanfaat bagi kita dalam gerakan literasi. Dan akhirnya saya mengucapkan maaf kalau seandainya ada hal yang tidak berkenan selama perbincangan atau selama saya memandu acara ini. Terima kasih, salam bahasa.